Tengku Syek Panteglima adalah salah seorang ulama besar yang sangat terkenal di Aceh, bahkan hingga sampai keluar Aceh. Beliau bukan saja sebagai panglima perang dalam melawan penjajah Belanda, tetapi juga salah seorang sastrawan dan ulama besar yang sangat terkenal pada masa dahulu dan masih dikenang hingga sekarang di Aceh. Makam beliau kini berada di Kampung Merandeh Alua, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Tengku Syek Panteglima memiliki nama yang asli iaitu Tengku Syekh Haji Ismail. Beliau lahir di Kampung Blang, Meredu pada tahun 1839 Masehi. Beliau memiliki darah keturunan Sultan Kerajaan Aceh Darussalam yang ke-10, yaitu Sultan Saidil Mukamil. Melihat kepada tahun lahirnya Tengku Syekh Ismail, beliau sebaya dengan Tengku Syek Ditiro yang lahir pada tahun 1836 dan Tengku Syek Pantekulu yang lahir tahun 1839. Ketiganya adalah ulama besar dan pejuang kenamaan dalam Perang Aceh. Silsilah Tengku Syek Panteglima adalah sebagai berikut. Tengku Haji Syekh Ismail bin Tengku Syek Pante Yaakob bin Tengku Dibale Abdul Rahman bin Tengku Muhammad Said bin Tengku Darah Putih bin Tengku Tok Setia bin Tengku Yaakob bin Merah Putih bin Merah Abdullah bin Saidil Mukamil. Sultan Saidil Mukamil sendiri merupakan kakek Sultan Alaiddin Iskandar Muda. Pada masa kecil Tengku Syek Panteglima sudah belajar ilmu agama Islam. Beliau belajar pada Tengku Dirangkang yang merupakan asisten ayahnya. Ayah Tengku Syek Panteglima juga merupakan salah seorang ulama yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu Tengku Syek Pante Yaakob. Beliau merupakan pendiri pondok pesantren yang berada di Panteglima yang memiliki murid seperti Tengku Raja Kemala, Tengku Ismail yang dikenal dengan Tengku Syek Empetrieng, Tengku Dicot Plieng dan Tengku Syek Hasballah Menasah Kumbang, serta para ulama lainnya yang kemudian menjadi pengayom masyarakat dan pejuang yang hebat. Setelah Tengku Syek Panteglima merasa sudah paham tentang ajaran-ajaran dan hukum Islam, beliau kemudian belajar pada ayahnya. Beliau sangat pandai bahasa Arab, fikih, ilmu tauhid, dan masih banyak yang lainnya. Di samping belajar ilmu agama, Tengku Syek Panteglima juga belajar ilmu militer pada Pusat Pendidikan Laskar Aceh Ma'had Baitul Maqdis. Tengku Syek Panteglima juga belajar ilmu agama pada Pondok Pesantren Tengku Abu Tano Abe dan Dayah di Gelumpang Mie. Beliau merupakan salah seorang murid yang paling cerdas sehingga dipercayakan mengajar dan menjadi asisten syekh di Masjidil Haram. Tengku Syek Panteglima berangkat ke Mekah pada tahun 1868. Dilihat kepada tahun kedatangan beliau di Mekah, kemungkinan besar beliau segenerasi dengan Syekh Said Bakhri Shatta, pengarang kitab I'anatul Talibin yang lahir tahun 1844 yang merupakan guru dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Ali bin Husain Al-Maliki. Dan hal yang dimaklumi bahawa Syekh Said Bakri adalah murid kesayangan dari Mufti Mekah iaitu Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan yang merupakan Syekhul Masyayikh ketika itu. Pada tahun 1863, Tengku Syek Panteglima mendapat gelar Syekh. Setelah mendapat gelar tersebut, barulah beliau kembali ke kampung halamannya. Setiba di kampung halamannya, beliau diangkat menjadi Tengku Syek di Dayah Panteglima menggantikan ayahnya. Jauh sebelum Tengku Syek Ditiro merapatkan barisan, pada tahun 1873, Tengku Syek Panteglima merubah fungsi dayahnya di Meredu dan beberapa dayah lainnya di Pidia juga Aceh Utara, dari tempat pendidikan ulama menjadi tempat pelatihan prajurit. Sekitar 1,000 orang santri berubah menjadi prajurit pejuang yang maju ke medan perang di Aceh Besar dengan membangun kuta di seberang Krung Darui pada tahun 1877. Tengku Syek Panteglima juga memimpin sekitar 400 prajurit dalam rangka melakukan koordinasi dengan Sisingamangaraja ke-12 di Batak dan Karo untuk mempersiapkan perang melawan Belanda atas mandat Sultan Aceh. Tengku Syek sendiri berada di sana selama 6 bulan dan ketika kembali ke Aceh, 100 prajurit termasuk beberapa panglima ditinggalkan di sana. Setibanya Tengku Syek Panteglima ke Aceh, beliau menetap di Dayah Panteglima.
Beliau ingin mengobarkan semangat juang rakyat Aceh yang mulai kendur dalam perang. Maka Tengku Syek Panteh Gelima mengarang sebuah hikayat yang diberi nama Hikayat Malim Dagang. Hikayat ini selesai dikarang pada tahun 1889. Dalam persiapan pasukan Aceh, beliau menerima berbagai informasi yang menyebutkan Belanda telah mulai merangsek menembus kawasan Kemala dan terjadi beberapa kali peperangan terutama di Bate Ili karena benteng ini merupakan benteng strategis pejuang Aceh, kawasan Pidi dan sekitarnya. Pada penyerbuan yang ketiga, Jenderal Van Huys gagal di tahun 1901. Barulah pada 3 Februari 1904, Jumat sore, benteng terkuat di Aceh tersebut berhasil direbut Belanda setelah terjadi perang yang sangat dahsyat. Tengku Syek Panteh Gelima sebagai Panglima Perang syahid. Beliau dimakamkan di Gampung Merandeh Alu, Bandar 2, Pidi Jaya. Maka dengan syahidnya beliau, sungguh Aceh kehilangan seorang ulama besar, sastrawan, serta panglima perang yang hebat.